harapkan bisa menaati sikap Kristus sendiri. Kemudian betapa Tuhan begitu baik dalam situasi panik dan kesusahan. Jangan tinggalkan Tuhan. Teruslah memohon dan bersandar kepadanya. Filosofi yang bagus sebagai bumbu merindukan bulan. Demikian juga kita selalu merindukan pertolongan Tuhan. 3 beranak di dalam itu sudah dalam keadaan pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi mereka dengan caranya terus berpasrah, terus memohon pertolongan Tuhan. Keajaiban itu terjadi. Saya juga kalau kami berpikir kami presiden itu kami meneteskan air mata. Jika tidak ada campur tangan Tuhan dalam situasi seperti itu sudah selesai. Ya, mungkin 3 orang mobil. Ya, lalu yang terakhir, mengikuti Yesus berarti memandang salibnya dan kesetiaan atas rencananya. Kita nggak tahu, kami juga nggak tahu ya, apakah itu rencana Tuhan atau bukan, kami juga nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa jika kita setia kepada Tuhan, maka segalanya akan indah pada waktunya. Demikian, terima kasih. Udah gitu, kamu doa. Bapak Ibu, ini kondisi terakhirnya. Ini meledak ban ini. Di saat ban ini meledak, saya susah di samping sini. Ya. Makanya saya panik jatuh, ya, dan saya bangkit. Ya. Dan bangkit. Ya. Oke Bapak Ibu ya, ini adalah sebenarnya ada lagu ya, cuma karena ini sudah siang, sudah 1:30 ya, Pak Bantu ini. Kita sebenarnya boleh sharing di sini ya, ada yang mau sharing bagaimana Bapak Ibu tadi kalau dari sisi Mas Tompo, bagaimana kita sebagai insan, sebagai komunitas ini bermurah hati, tidak usah jauh-jauh dulu kepada pasangan ya, memberikan pasangan yang terbaik pada tetangga maupun kepada komunitas kita yang lainnya, dan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima apa saja selama ini. Pernahkah ada satu pengalaman seperti yang kami ceritakan tadi? Boleh, sebenarnya ini sih kita mau bagi beberapa kelompok ya, sharing di situ, tetapi ini dengan waktu sudah siang, kita langsung saja. Mungkin ada 3 orang, 3 pasutri yang mau sharing, silakan. Ada? Cukup. Ya. Duit ada? Oh, yang maju dulu. Ada? Pak? Lanjut. Ya, oke, terus dia. Oke, silakan ke depan. Ya. Kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan. Jangan ragu-ragu bersaksi untuk memberikan bagaimana baiknya Tuhan untuk kita sebagai pasutri maupun sebagai umat Allah. Silakan. Patung kemenang. Dia yang lagi sibuk. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Nah, nanti kamu kalau mau doa, kamu dulu mulai. Ya, kamu marilah. Di sini saya ingin sharing pengalaman rumah tangga kami. Pernah mengalami Kamu ngomong kantornya. Ya, habis itu mau. kehilangan seorang anaknya. Ya, oh ya, perkenalkan dulu pasangan Saya pasangan saya terus. saya Lia. Baik, saya Mbak Lia. Sesuai dengan tadi yang kita dengar, kemurahan Tuhan ya. Baik, kami menikah tahun 2005 ya, bulan 6 ya ini. Di awal nikah kami itu bahagia, tidak ada masalah apapun dan hubungan happy. Setelah menikah saya ikut suami saya bekerja di luar negeri, waktu itu di Malaysia ya. Seiring dengan waktu kami menikah 5 tahun ya, 5 tahun kami menikah, kami
berdua dokter ponis saya mandul. Tapi kami tidak putus asa. Puji Tuhan waktu itu bapaknya suami saya pindah kami ke sebuah kota waktu itu di Sarawak bernama Mekah. Paling ujung Sarawak. Secara tidak langsung waktu itu singkat cerita kami jalan-jalan happy lah dengan menikmati hidup kami. Happy lihat ada pulang dokter kandungan waktu itu saya ingat nama dokter Christopher Tio. Orang kita juga tahu. Waktu itu saya coba-coba, saya sering dengan beliau, saya curhat bahwa kami ini diponis saya yang diponis mandul. Sedih sekali waktu itu saya. Kok bisa gitu? Padahal saudara-saudara saya itu punya anak semua. Kok saya yang diponis mandul? Dokter ponis saya mandul. Dokter dari Sibu dengan dokter dari Miri. Sedih sekali saya. Tapi saya udah apa-apa. Akhirnya saya cerita dengan dokter itu bilang oke, kita periksa. Oh enggak, kamu enggak mandul dengan bahasa Malaysia lah. Gitu. Lu enggak mandul lu bisa punya anak. Yang cakap lu mandul itu paloi gitu. Tapi saya tahu apa itu paloi. Oke, dia cek. Enggak, kamu enggak mandul. Kamu dari Indo dan bahasanya kayak gimana gitu. Iya, saya dari Indo. Oke. Hanya saja katanya kamu kurang nutrisi aja. Singkat cerita, dokter itu ngasih solusi supaya kami bisa punya keturunan. Setelah itu 1 bulan kemudian saya dapat, puji Tuhan, dengan doa juga. Setelah ketemu di gereja, kami waktu itu di Malaysia usahakan cari gereja Katolik walaupun jauh jaraknya, kami tetap di gereja. Dan dokter itu pun pas kebetulan duduk di belakang saya ternyata ada dokter kan. Dokter bilang jangan lupa berdoa. Ya dokter. Akhirnya sebulan kemudian dokter kasih sesuatu itu cuma makan sayur doang. Luar biasa. Tidak dikasih obat apa-apa. Luar biasa saya rasakan itu. Sebulan kemudian ternyata saya dapat. Tapi di situ juga saya mendapat ujian lagi, ya. Setelah berat dan kami berdua yang akan ada nanti dokter Romo selama 5 tahun. Waktu itu saya pulang ke sini ke Pontianak mau melahirkan karena suami saya itu bekerja di Malaysia. Mau melahirkan, ternyata lahir di sini anak kami meninggal. Ini sekali sebenarnya sudah banyak pulang kerja yang banyak kan untuk dapat yang sampai menjalani yang seperti yang saya katakan tadi itu kan pun itu mungkin cara salah tapi kita usaha gitu kan. Akhirnya diambil kembali kan. Saya sempat waktu itu ya kita terputus asa gitu. Tempat saya lihatkan beliau carilah kalau kamu pilih dengan keturunan ya silakan lah. Mungkin saya nih nggak bisa gitu kan. Tapi beliau buatkan saya nggak punya pun nggak apa-apa. Kamu udah segalanya untuk saya. Kasih sampai saya. 2 tahun kemudian meninggal, puji Tuhan, Tuhan berikan saya akhirnya adalah yang berdua itu. Kemurahan Tuhan memang nyata dalam keluarga saya. Ya, terima kasih. Terus dia. Oke, kalau makan silakan. Saya mau tambahkan sedikit ini mengenai pengalaman tadi. Apa tadi? Seperti bulan yang menemukan bulan.
di tempat kontrakan kami bahwa di situ di desa 2 tahun itu bahwa permisi dia punya apa namanya fisik istri saya dengan apa cairan berusaha tapi itu pun dia bilang pulang kamu bilang dulu di rumah nanti kalau udah di mana itu baru kesini lagi katanya. Singkat cerita itulah akhirnya anak kami yang jadi korbannya. Jadi akhirnya besok paginya itu datang kawannya yang kakaknya yang muslim itu yang dari Surabaya itu ini putarnya sudah tak lagi nggak bisa tahan bawa lagi sampai di dokter umum dicek nggak ada jadi dari dokter umum itu baru diopsi sampai dia situ 1 hari 1 malam istri saya udah 3 hari pokoknya saya itu ya bisa 3 hari tapi saya bisa anak saya itu lahir selamat itu pun dikasih pagi untuk bisa gesek lagi karena anak itu ya kayak itu singkat cerita kalau ya beliau tidak jelaskan mungkin kan ya intinya kami rasakan kemurahan kami. Terima kasih ya dari Kustia yang sudah berbagi bagaimana mereka menjadi bagian dari punggung ya, yang merindukan harapan-harapannya dan Tuhan memberikan berkat luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan. Baik, ini sebelum ditutup sama MC langsung nih, Romo akan memberikan ulasan dan kesimpulan. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Sutri yang sudah membawakan materi dan sharing dan kita semua yang berkumpul pada siang hari ini. Ini pokoknya kita Allah itu sangat murah hati dan sharing-sharing pengalaman ini sebenarnya menimbulkan kita semua. Saya pun untuk belajar dari kalian bagaimana diteguhkan oleh karena sharing-sharing yang sangat indah. Kalau orang bertanya kepada saya, Pastor, kamu banyak pengalaman dalam kehidupan ini bercerita tentang keluarga, dari mana kamu dapat? Pertama-tama tentu saya dapat dari keluarga saya, ya, dari mama dan papa saya, dan banyak bergaul dengan banyak orang. Kalau saya juga bisa memberi khusus perkawinan dulu, tidak perlu lagi dengan selama 8 tahun di Australia, saya memberi khusus perkawinan dengan bukan dikurangkan tenaga, tapi karena efisiennya, mahalnya untuk mendatangkan orang, maka saya juga memberi khusus seksualitas, kehidupan perkawinan, ekonomi rumah tangga. Ya saya semua saja. Dari mana kamu bisa bercerita tentang itu kamu tidak kawin dan keluarga? Ya karena saya lahir dari keluarga, toh. Emang kamu pikir saya lahir dari bulan? Ya kan? Itu kan? Jadi saya tahu mama dan papa saya hidup dalam keluarga itu diperkaya, tinggal diperkaya seperti bibitnya sudah ada, tinggal tumbuh dan subur kan? Dan indah. Sehingga kalau saya ngomong sesuatu bukan karena saya dengar, tapi saya alami juga dengan keluarga mama dan papa saya. Dan karena itu ketika saya ikut MA, saya sangat bangga dengan pengalaman yang sangat sentimental dan emosional, yang rasional. Ya, seperti tadi katakan, tentu si suami yang begitu emosional, dia juga pengalaman emosional kan. Saya juga bisa bukan simpati, tapi saya merasakan apa yang dia alami. Ya, bagaimana berhubungan sebagai seorang pria dengan keluarga. Merinding juga saya dengar pengalaman tadi. Saya akan saya bersama dengan keluarga dia. Bagaimana menghadapi pihak keluarga dengan situasi begini. Yang begitu-begitu ditanya kepada saya. Jadi pastor, apa yang harus putuskan? Lu yang kawin, gue yang putuskan. Sentik. Mau cerai atau tidak? Istri mana? Hah? Gimana? Menurut hukum Katolik apa? Menurut hukum saya pasti lebih penting dari hukum. Nah, saya tidak memperlakukan yang lebar tapi kamu pusing. Biarlah kami yang pusing sendiri. Kamu yang kawin tapi kami yang belajar 8 tahun. Kamu cuma khusus 3 hari.
Ya, dia kursus 3 hari perkawinan, dia lulus. Saya 8 tahun, 6 tahun kuliah, berapa semester kan lulus, nggak jadi pastor. Kalau lulus saya jadi pastor, kalau nggak lulus saya jadi pastor. Lu yang enak, gua yang menderita. Ngerti nggak sih? Iya. Belajar di seminar 8 semester, hidup Kristiani suami istri dengan indeks yang harus tinggi. Lalu apa yang jadi? Teman-teman saya yang tidak lulus, mereka yang kawin yang bahagia. Saya yang lulus, saya jadi pastor. Saya yang kawin. Mending gua nggak lulus. Saya suka sebenarnya dari bapak ini. Ya, dari kesimpulannya Allah murah hati. Bagaimana dengan kemurahan hati kita? Apakah kita sudah murah hati? Jawab dalam hidup setiap hari. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Jadi kami sama-sama Bapak Ibu ya. Nanti materi ini ya boleh di-sharingkan masing-masing di keluarganya di rumah. Ya, coba refleksikan kembali bagaimana anugerah Tuhan itu seberapa besar sih sampai dengan saat ini. Ya, jangan-jangan kita kurang menyadari. Nah, mari ya melalui materi yang sederhana ini kita coba refleksikan bagaimana habis itu mohon berkat dari pastor mama bilang ya. Dan bagaimana yang penting pastor bilang kita harus bermurah hati karena kita sebagai banyak murah hati dari Tuhan, tapi kita tidak bermurah hati, ini tidak fair. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon berkat pastor dah gitu. Kamu lanjutkan lagi. Pokoknya kalau aku kasih kode. Kodenya mohon berkat. Dan teguh dalam panggilan. Amin. Baik, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan yang meriah dulu. Yang panjang-panjang. Menyala. Baik, yang berikut kita memasuki makan Pak. Baik, di belakang sudah disiapkan, namun nanti Bapak dan Ibu Romo itu banyak macamnya. Jadi konsumsi yang pada siang hari ini ada banyak jenis karena itu donatur dari keluarga-keluarga. Jadi tidak dari komunitas MB, ada yang menyumbang ini, ada menyumbang itu, macam-macam. Jadi nanti silakan ambil apa adanya pada siang hari ini. Namun kita awali dengan doa. Mohon Pak Ian untuk doa Pak Sutri yang ini dan nanti diberkati oleh Romo. Ya, sebelum makan, ini korbannya, mari ke depan nanti sebentar. Ya, kita menyediakan beberapa door prize ya dari korban Stella Maris ini. Ya, jadi sambil makan nanti silakan di setting bagaimana penyampaiannya. Oke, silakan. Lanjut doa dulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kami merayakan Paskah ini kemarin. Sharing-sharing yang berasal dari Ibu dan Romo Petrus Ria membuatkan kami menjadi pribadi yang terus mencintai pasangan seturut mencintai Yesus Kristus. Kami bersyukur atas rahmat-Mu sehingga kami dapat hadir di aula selama yang indah ini. Kami akan menikmati makanan, semoga makanan yang berguna bagi kesehatan kami. Semoga berkat Allah Tuhan tinggal memberkati hidangan santapan dan memberikan kekuatan jasmani kepada kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, banyak.